Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik melalui kegiatan di instansi di mana Bapak Ibu honorer bekerja masing-masing, baik di instansi pemerintah pusat, demikian pula dengan Bapak Ibu honorer di instansi pemerintah daerah. Saya pastikan bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana informasi ini adalah merupakan ulasan informasi yang sudah banyak beredar di media sosial, bahkan di kanal YouTube ya, yang mana informasi ini adalah informasi terkait dengan revisi Undang-Undang ASN, di mana banyak para honorer bahkan masyarakat dengan terwujudnya RUU ASN atau revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, maka impian honorer menjadi aparatur sipil negara bisa terakomodir dan bisa tertampung sehingga Bapak Ibu honorer bisa meraih mimpinya untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, informasinya Bapak Ibu, pimpinan honorer Forum K2 gembira revisi Undang-Undang ASN ada titik terang diangkat jadi PNS. Nah, tentunya itu adalah pertanyaan yang mesti harus kita tahu apa kira-kira jawabannya. Ingat Bapak Ibu ya, yang kita bahas adalah RUU ASN atau revisi Undang-Undang ASN hubungannya dengan pengangkatan para honorer. Dan sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara lewat revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara mulai ada titik terang. Nah, Bapak Ibu, Ketua Forum Honorer K2 Kota Bekasi Muhammad Rahmat Derajat gembira bukan kepalang. Ingat Bapak Ibu ya, Ketua Forum Honorer K2 Kota Bekasi Muhammad Rahmat Derajat gembira bukan kepalang. Pasalnya, nasib revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN mulai ada titik terang, yang mana hal ini sesuai dengan pertemuan Ketua Forum Honor K2 Kota Bekasi Muhammad Rahmat Derajat pada beberapa bulan yang lalu. Rahmat mengungkapkan dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 21 Maret, pembahasan revisi Undang-Undang ASN masuk program legislasi nasional atau masuk prolegnas 2023. Ini menjadi kabar gembira bagi seluruh honorer kategori 2, di mana pada sidang paripurna 21 Maret tersebut sudah ada persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang ASN. Terang Rahmat kepada JPN.com pada hari Kamis 30 Maret 2023 bulan yang lalu. Nah, tentu ini Bapak Ibu, jika RUU ASN ini bisa disahkan menjadi Undang-Undang ASN, maka ini adalah suatu hal yang mengembirakan seluruh honorer karena impiannya bisa diakomodir untuk menjadi aparatur sipil negara. Jadi betapa pentingnya revisi Undang-Undang ASN itu, Rahmat mengatakan seluruh honorer K2 meminta kepada DPR RI segera mengesahkannya sebelum 28 November 2023. Nah, kenapa ada harapan seperti ini Bapak Ibu? Karena memang 28 November 2023 adalah tenggat terakhir penghapusan honorer sesuai dengan rencana pemerintah, sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan pemerintah terkait dengan penghapusan honorer. Dia menegaskan amburadulnya rekrutmen P3K sejak 2019 hingga saat ini. Ini membuat honorer K2 mulai ragu soal kesejahteraan dengan PNS. Faktanya PNS memang lebih sejahtera dibandingkan dengan P3K, yang mana sebagian besar hanya menikmati gaji di bawah 5 juta rupiah. Katanya PNS dan P3K setara, tetapi P3K masih dianggap golongan kedua alias honorer, tegasnya. Oleh karena itu, Rahmat meminta agar pemerintah tidak lagi menghalangi pengesahan RUU ASN yang merupakan inisiatif DPR RI.
Sudah saatnya honorer K2 yang tersisa dan didominasi tenaga administrasi serta tenaga teknis lainnya diangkat PNS sebagaimana diatur dalam RUU ASN ayat 131A. Dia optimistis Presiden Jokowi akan menyelesaikan masalah honorer kategori 2 di akhir masa jabatannya. Dan ini adalah suatu hal karena memang biasanya di akhir periode maka pimpinan negara dalam hal ini presiden biasanya memberikan kado terbaik kepada negeri ini, terutama kepada para honorer mungkin yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah. Masalah seputar honorer kategori 2 ini utang pemerintah yang harus segera dituntaskan. Apalagi pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan regulasi larangan merekrut honorer lagi sejak 2005. Kenapa? Karena memang tujuan pemerintah adalah menghapus honorer dengan cara semua honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara walaupun tidak serentak atau bukan dalam bentuk pengangkatan massal sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB, tetapi berdasarkan skala prioritas nantinya akan semua honorer itu bisa terangkat menjadi ASN. Di sini disampaikan bahwa kami makin yakin diangkat menjadi pegawai negeri sipil jika revisi Undang-Undang ASN sudah disahkan. Tidak ada yang tidak mungkin, pungkasnya. Nah, ini adalah ulasan informasi Bapak Ibu terkait dengan perjuangan para honor kategori 2 yang diwakili oleh Ketua Forum Honor kategori 2 Kota Bekasi di daerah Bekasi pada bulan Maret yang lalu. Dan ini bukan hanya di Bekasi, tetapi di seluruh Indonesia, yang mana semua honorer kategori 2 dan sudah berusia tinggi, ini benar-benar diperjuangkan supaya bisa terakomodir menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini sebelum tenggat waktu penghapusan honorer 28 November 2023. Nah, Bapak Ibu, tentunya hal ini mungkin jadi PR bagi pemerintah, bagaimana tentang pengangkatan honorer ini lewat RUU ASN. Maka tentunya Bapak Ibu honorer menunggu kira-kira kapan dan bagaimana keputusan pemerintah terkait dengan revisi Undang-Undang ASN ini. Apakah disahkan menjadi Undang-Undang ASN ataupun tidak? Nah, tentunya ini adalah satu harapan Bapak Ibu honorer bahwa pengangkatan ini bisa berpihak kepada honorer, terutama Bapak Ibu honorer kategori 2 dan Bapak Ibu honorer non kategori yang masa pengabdiannya sudah lama bahkan puluhan tahun. Demikian informasi yang Bapak Ibu, banyak berdoa supaya harapan terkait dengan RUSN tidak ada hambatan untuk bisa disahkan oleh pemerintah, bisa menjadi undang-undang ASN yang sah dan resmi jika hal ini sudah semuanya ACC. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.